Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar cara penulisan hamzah. Nah, jadi hamzah itu ada 4 cara penulisan. Yang pertama di atas alif, yang kedua di atas waw, yang ketiga di atas ya, dan yang keempat adalah dia berdiri sendiri. Baik, akan kita bahas yang pertama yaitu hamzah di atas waw dan ya. Baik, sebelumnya untuk yang pertama kita akan bahas bagaimana sih cara penulisan hamzah di atas alif. Bagaimana cara penulisan hamzah di awal sebuah kata. Thayyib. Yang pertama kita akan bahas hamzah di awal kata. Baik. Untuk hamzah di awal kata itu sangat mudah. Jadi, semua hamzah di awal kata itu wajib ditulis di atas huruf alif. Baik. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya hamzah di awal kata itu harus ditulis di atas alif, gitu ya. Mau itu dia berharokat fathah, kasroh, atau dhammah, ya. Walaupun itu dia berharokat fathah, kasroh, atau dhammah, kalau hamzah itu di awal kata dia wajib ditulis di atas alif. Walaupun juga di depannya ada alif lam, ya, ada tambahan alif lam. Kalau huruf aslinya itu hamzahnya itu di awal kata, maka harus ditulis di atas alif. Contohnya, kita ambil contoh ustadun. Nah, ya, kita lihat di sini ustadun itu di awal kata ustadun itu ada hamzah ustadun. Maka karena dia di awal, maka kita harus ditulis di atas alif. Walaupun dia akan tersisip dengan huruf alif lam. Contoh, al ustadu. Nah, walaupun dia ada alif lamnya, di sini ada alif lam, tapi tetap cara penulisan hamzahnya tetap di atas alif, gitu. Paham ya? Itu akan berlaku juga di fathah dan kasroh. Contohnya, kalau yang fathah, iqbalun. Nah, contohnya kalau pakai alif lam, al-iqbalu. Al-iqbalu. Tayyib. Contoh lagi, kalau di atas hamzah itu berkot alif, aklun. Oke. Kalau ada alif lamnya, al-aklu. Oke ya. Jadi walaupun dia ada tambahan alif lam, dia tetap ditulis di atas alif karena kata aslinya itu dia hamzahnya itu ada di awal sebuah kata. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tata cara penulisan hamzah di awal kata, sekarang kita akan membahas tentang penulisan hamzah di tengah kata. Nah, di tengah kata ini terbagi menjadi 3, yaitu di atas wawu dan di atas ya atau di atas alif, gitu ya. Tapi untuk sekarang kita akan belajar 2 dahulu, yaitu hamzah di atas wawu dan hamzah di atas ya. Mungkin yang pertama kita bahas dulu yang hamzah di atas ya. Jadi ada hamzah di atas ya atau gini. Oke. Ya. Gini. Jadi hamzah di atas ya ini kenapa dinamakan di atas ya walaupun tidak ada titiknya, cuman mangkuknya aja. Ya karena memang sudah dari sananya emang kita panggil di atas ya walaupun tidak ada titiknya, gitu ya. Ini namanya hamzah di atas ya kayak gini. Toib. Tulisannya bisa kayak gini dan bisa kayak gini. Toib. Untuk yang pertama, kapan? Bentar dulu. Untuk yang pertama. Oke, untuk yang pertama, kapan sih
hamzah di tengah kata ditulis di atas ya. Yang pertama adalah hamzah itu berharokat kasroh. Jadi satu, hamzah di tengah kata dan berharakat kasroh ya. Jadi kalau ada hamzah di tengah kata, di tengah sebuah kata dan dia berharokat kasroh hamzah tersebut, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas mangkuk ya. Ingat, tidak ada titiknya, di atas mangkuk. Itu aja ya. Contohnya apa nih? Contohnya as'ilatun. As'ilatun. Oke, di sini kita lihat ya, di sini ada hamzah di mana? Di tengah kata ya, hamzah di tengah kata dan harokatnya apa? Harokatnya kasroh. Maka ketika ada hamzah di tengah kata dan dia berharokat kasroh, maka penempatannya adalah di atas mangkuk. Antum? Baik, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, jika ada huruf hamzah ya. Huruf hamzah di tengah kata, hamzah di tengah dan hamzah tersebut berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Jadi ada hamzah di tengah kata. Nah, dia ada tiga kondisi nih. Mau dia berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Namun sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Nah, jika ada hamzah berharokat fathah, kasroh atau dhammah, namun sebelum huruf hamzah tersebut ada huruf berharokat kasroh, maka hamzah tersebut akan dituliskan di mangkuk, di atas mangkuk ya, atau di atas ya. Contohnya, kita ambil contoh alwi'amu ya. Contoh yang kedua, nasiuna. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada hamzah di tengah sebuah kata dan dia berharokat fathah. Namun lihat, huruf sebelum hamzah tersebut ada wawu berharokat kasroh. Maka kita wajib menulis hamzah tersebut di atas mangkuk atau di atas ya. Selanjutnya yang kedua, contoh yang kedua. Nah, kita di sini terdapat hamzah di tengah sebuah kata. Nah, dan dia berharokat dhammah. Ya. Namun sebelum hamzah ini ada sin yang berharokat kasroh. Maka kita wajib menulisnya di atas mangkuk atau di atas ya. Paham tuh antum? Oh iya. Untuk yang ketiga nih, untuk yang ketiga, kapan sih hamzah di tengah itu ditulis di atas mangkuk atau di atas ya? Yang ketiga adalah jika ada hamzah, tentunya di tengah ya, di tengah kata, dan dia berharokat fathah, ya, dan dia berharokat fathah. Namun sebelumnya ada huruf berharokat sukun. Ya. Jadi jika ada hamzah di tengah sebuah kata dan dia berharokat fathah, namun sebelum hamzah tersebut ada huruf berharokat sukun, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas mangkuk atau di atas ya. Contohnya apa nih? Contohnya adalah hayatun. Nah,
Contohnya hayatun ya. Kita lihat di sini bahwasanya kita menemukan hamzah tertulis di tengah sebuah kata dan dia berharokat fathah. Nah, sebelum hamzah tersebut ada huruf, yaitu huruf ya berharokat sukun. Nah, maka cara penulisan hamzahnya adalah terletak di atas mangkuk atau di atas ya. Antum? Jadi hamzah di atas mangkuk, penulisan hamzah di tengah kata dan di atas mangkuk atau di atas ya, itu ada 3 cara yang tadi saya sebutkan ya. Mungkin itu untuk hamzah di atas mangkuk atau di atas ya. Oke, setelah kita mengetahui penulisan hamzah di atas mangkuk, di tengah kata atau di atas ya, ada 3 cara. Sekarang kita cara penulisan hamzah di tengah kata namun dia berada di atas waw, yaitu kita akan mengidentifikasi menjadi 4 ya. Hamzah di atas waw. Baik, yang pertama, jika ada hamzah tentunya di tengah ya, dan dia berharokat dhammah. Jika ada hamzah di tengah kata dan dia berharokat hamzah dan sebelumnya ada huruf berharokat sukun. Ya, jadi ada hamzah di tengah, dia berharokat dhammah, namun sebelum huruf hamzah itu ada huruf yang berharokat sukun, maka hamzah itu akan ditulis di atas waw. Contohnya mas'ulun. Nah, contohnya ada kata mas'ulun. Kita lihat di sini. Ya, kita menemukan ada huruf hamzah di tengah kata ya. Ini hamzahnya di tengah kata dan dia mempunyai harokat dhammah. Ya. Namun sebelum hamzah tersebut itu ada sin yang berharokat sukun. Nah, ada sin berharokat sukun, maka hamzah itu akan ditulis di atas wawu. Ya, antum? Baik. Yang kedua, ya. Yang kedua, jika ada hamzah di tengah, dia berharokat dhammah. Namun huruf sebelum hamzah tersebut berharokat fathah, maka hamzah itu akan ditulis di atas wawu. Ya. Hamzah di tengah berharokat dhammah, sebelumnya huruf berharokat fathah ya. Nah, hamzah di tengah dia berharokat dhammah, namun sebelum huruf hamzah tersebut ada huruf berharokat fathah, maka dia akan ditulis hamzahnya di atas wawu. Contohnya aqra'uhum. Kita lihat di sini bahwasanya kita menemukan ada hamzah di tengah sebuah kata ya, dan dia berharokat dhammah, dan sebelum huruf hamzah tersebut ada ro yang berharokat fathah ya. Jika terjadi seperti ini, maka hamzah harus ditulis di atas wawu ya. Antum? Oh iya. Yang ketiga, jika ada hamzah di tengah sebuah kata dan dia berharokat fathah, namun sebelum huruf hamzah itu ada huruf yang berharokat dhammah, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas wawu. Nomor 3, hamzah di tengah dia berharokat fathah, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah, maka akan ditulis di atas wawu. Contohnya fuadun. Contohnya fuadun. Mari kita identifikasi. Kita menemukan hamzah di tengah sebuah kata ya, dan dia berharokat fathah. Nah,
kita lihat sebelum huruf hamzah tersebut itu ada huruf fa yang berharokat dhammah, ya. Maka hamzah tersebut akan ditulis di atas wawu. Ya, paham tuh antum? Baik. Yang keempat, ya. Jika ada hamzah di tengah kata dan dia berharokat sukun, namun sebelum hamzah tersebut adalah huruf yang berharokat dhammah, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas wawu. Nomor 4, hamzah di tengah dan dia berharokat sukun. Sebelumnya huruf berharokat dhammah, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas wawu. Kita ambil contohnya. Mu'minuna. Mu'minuna. Nah, kita ambil contoh mu'minuna. Kita lihat di sini, kita menemukan ada hamzah di atas wawu dan dia berharokat sukun. Namun, sebelum huruf hamzah tersebut ada huruf yang berharokat dhammah, maka hamzah tersebut akan ditulis di atas wawu. Mu'minuna. Paham tuh antum? Baik, jadi itu cara penulisan hamzah di tengah sebuah kata, namun dia terletak di atas wawu. Ada 4 cara. Ya, silahkan diulang kembali dari pertama sampai keempat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Kita belajar tentang penulisan hamzah di awal kata dan hamzah di tengah sebuah kata, namun di atas mangkuk atau di atas ya dan di atas wawu. Ya, tadi ada kalau di atas mangkuk ada 3 cara dan yang di atas wawu ada 4 cara. Silakan dipelajari, dipahami dan banyak latihan. Thayyib. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.